السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد، فإني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما تبقى من شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على حسن الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa memanfaatkan ilmu yang telah diberikan, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kualitas salat kita bertambah baik, tilawah Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan berkahnya malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. إخوتي في الله، يمر علينا شهر رمضان هذا العام ونحن نشهد حرب إبادة جماعية شاملة على أهلنا في قطاع غزة، حرب تستهدف الإنسان والبنيان بل وحتى النبات والحيوان على هذه البقعة الصغيرة المحاصرة منذ أكثر من 17 عاما. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan. Begitupun dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza juga melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi di sisi lain, mereka juga masih berhadapan dengan konflik atau peperangan yang terjadi. Peperangan yang menghancurkan bangunan-bangunan yang mereka miliki. Peperangan yang menggugurkan saudara-saudara kita. Peperangan yang membunuh binatang-binatang sampai dikatakan tumbuh-tumbuhan pun sulit untuk kita dapatkan di sekitar Gaza. أكثر من 2 مليون إنسان مسلم يذوقون كل أصناف الموت وأشدها إيلاما كل يوم، فهم يواجهون الموت تحت قصف الطائرات والدبابات، ويواجهون الموت من شدة المرض وفتكه بهم، ويواجهون الموت جوعا وبردا وخوفا وألما. حتى هذه اللحظة أكثر من 32,000 شهيد ارتقوا في ال6 أشهر الماضية، معظمهم من النساء والأطفال. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berita yang terupdate adalah jumlah saudara-saudara kita yang masih bertahan di sekitar Gaza itu kurang lebih 2 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut, setiap hari di antara mereka ada yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gugur karena kejamnya hujaman roket yang telah menghantam saudara-saudara kita. Gugur dikarenakan tembakan-tembakan yang diluncurkan oleh Zionis Israel. Dan pada saat ini banyak juga di antara saudara-saudara kita yang gugur karena kelaparan, gugur karena musim dingin yang baru saja berlalu. Sampai berita terupdate kurang lebih 32.000 yang telah syahid di 6 bulan yang lalu, dan itu paling banyak di antaranya dari kalangan ibu-ibu dan anak-anak. أعداء الله اليهود ومن خلفهم أمريكا وصهاينة العالم يشنون هذه الحرب المسعورة على إخواننا في أرض فلسطين وغزة. لماذا؟ لأنهم يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك، المسجد الأقصى
شرف هذه الأمة والذي هو وصية رسول الله وقبلة المسلمين الأولى كما هو آية في كتاب الله جل وعلا. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang bertahan di sana tentu memiliki alasan yang kuat. Mereka berani berhadapan dengan Zionis, walaupun Zionis ini di belakangnya adalah Amerika. Saudara-saudara kita tidak akan pernah gentar untuk memperjuangkan apa yang telah menjadi kemuliaan kita sebagai umat Islam. Mereka bertahan di sana karena mereka yakin dan mereka paham bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah amanah dari Rasulullah untuk kita semua. Masjidil Aqsa ini adalah kemuliaan kita sebagai umat Islam. Kalau di antara kita memuliakan Masjidil Haram dan Ka'bah, maka sepantasnya juga kita memuliakan Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa ini adalah bagian daripada akidah kita. Masjidil Aqsa ini adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Rasul. Dan Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah mengisrakan seorang hamba, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Wa antum fi Gazzah yuwajihuna jayshan mujahhazan bi kaffati anwa' al-'atad wal aslihah al-mutatawwirah al-mad'umah min duwal al-kufr kullaha fi muqabil imkaniyat basitah mutawadi'ah min sun'i aydihim. لكن ما يجعلهم أقوياء وثقتهم بقوة الله جل وعلا التي هي فوق كل قوة. ومصدر هذا إيمانهم بقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Saudara-saudara kita yang ada di sana bertahan dengan segenap apa yang mereka miliki, walau harus berhadapan dengan canggihnya peralatan tempur yang dimiliki oleh Zionis. Mereka bertahan walau dengan segenap batu yang ada di dalam genggamannya. Akan tetapi mereka berani membuktikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ramaita id ramait." Ketika kami melempar, bukan kamu yang melemparnya, akan tetapi Allah yang melemparnya. Dan ketika mereka terbunuh, bukan kalian yang membunuhnya, walakinnallaha rama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan membunuh mereka dengan lemparan-lemparan kalian. Takbir. Allahu Akbar. Wa billah. الظروف التي يمر بها إخوانكم في غزة لا يتحملها بشر، وهم مع ذلك يصبرون ويثبتون ويؤمنون بوعد الله سبحانه وتعالى بالبشرى للصابرين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan notifikasi bahwasanya akan ada 5 bentuk ujian yang akan diberikan kepada umat Islam, kepada seluruh manusia pada umumnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dari sisi kelaparan. Kalau ada di antara kita yang pernah merasakan yang namanya kelaparan, mungkin tidak sebanding dengan kelaparan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kalau ada di antara kita yang pernah merasakan yang namanya ketakutan,
mungkin tidak pernah sebanding dengan ketakutan-ketakutan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wa naqsim minal amwal. Kalau ada di antara kita yang kekurangan harta, mungkin tidak akan pernah sebanding dengan kemiskinan, kekurangan harta yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai sekarang kita melihat di media, di antara saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu sudah ada yang memakan pangan ternak. Di antara anak-anaknya sudah ada yang memakan rumput. Mengapa semua itu terjadi? Wa naqsim minal amwal. Mereka kekurangan harta. Wal anfusi wat tamarat. Kekurangan jiwa. Setiap hari mereka kekurangan, setiap hari mereka kehilangan keluarga-keluarganya. Wat tamarat, apalagi buah-buahan. Akan tetapi satu yang akan mereka tagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana akhir daripada ayat ini, fabasyiris sabirin, maka berikan berita gembira terhadap orang-orang yang sabar. Inna min aktsari ma yuthabbitu ikhwanakum hunaka wa yusabbiruhum wa yaqinuhum anna hadhihi al-ummah ummah al-Islam ummah hayyah wa anna al-khayra baqin fiha ila yawm al-qiyamah wa anna shurub al-ard min sharqiha ila gharbiha tantaqidu litaquma ma'ahum wa tad'u lahum wa tansurahum wa tu'azirahum. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang ada di Gaza atau Palestina itu tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah ragu. Karena mereka yakin bahwasanya satu-satunya kekuatan terbesar yang ada di dunia ini adalah kekuatan umat Islam. Dari Masjidil Aqsa mereka menyaksikan bahwasanya umat Islam dari timur sampai barat, sampai hari kiamat pun mereka akan tetap membersamai perjuangan ini. Wa innana lanashhadu ma li hadha ash-sha'b at-tayyib al-karim min juhud fi nusrati ikhwanihim ala ard Gaza wa Filistin. فأنتم حتى وإن كانت أجسادكم هنا فإننا والله لنعلم أن أرواحكم تتوق إلى أن تكون مع إخوانكم في أرض فلسطين تجاهدون معهم وتدافعون معهم لكن حبسكم العذر فنسأل الله أن يكتب لكم أجر المرابطين والمجاهدين والشهداء في سبيله. فكم من مدارس وحلقات تحفيظ ومستشفيات ومساجد أسست وتدعم بفضل هذا الشعب الكريم الخير وأهله. Apalagi orang-orang Indonesia, walaupun jasadnya ada di sini, akan tetapi ruh perjuangannya itu tidak bisa kami mungkiri. Ruh perjuangannya sangat besar dan kami rasakan itu. Kami bersaksi dengan sekolah-sekolah yang telah disumbangkan oleh orang-orang Indonesia. Kami bersaksi dengan masjid-masjid yang telah dibangun oleh orang-orang Indonesia, rumah sakit yang dibangun oleh orang-orang Indonesia, sampai halaqah-halaqah tahfiz Quran jemaah. Sampai saat ini walau di tengah-tengah konflik, anak-anak kita yang ada di Gaza masih tetap menghafalkan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan kita semua. Hadza min a'zami wajibat allati yanbaghi 'ala al-muslim أن يقوم بها تجاه أخيه المسلم. فنحن أمة واحدة إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الجسد بالحمى والسهر. يقول صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. Penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana sebenarnya adalah derita kita semua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan ibarat badan yang sakit. Satu anggota badan yang sakit maka merasakan sakit keseluruhan. Perjuangan ini adalah perjuangan kita semua. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang memberikan dukungan terhadap orang-orang yang berjihad, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad. Dan barang siapa yang memberikan kebaikan terhadap keluarga yang ditinggal karena jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan pahala seperti orang-orang yang berjihad. Allah Ta'ala alladhi jama'ana fi hadha al-bayt min buyutihi an yajma'ana ghadan fi sa'at al-aqsa al-mubarak fatihin mukabbirin muhallilin
بإذنه جل وعلا. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita subuh ini, semoga suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua untuk masuk salat berjamaah di dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan bertahmid, dalam keadaan bertakbir, merdeka atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. كما أسأله تعالى أن يبارك في هذا البلد الطيب وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Indonesia ini tetap dijaga oleh Allah. Semoga para penghuninya, masyarakatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh negara-negara yang dihuni oleh umat Islam. كما لا أنسى أن أشكر الإخوة في مؤسسة سبيريت الأقصى على هذه الاستضافة، ونشكر لجنة المسجد على حسن استقبالهم، ونشكركم جميعا على حسن الاستماع، فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan ucapan terima kasih banyak kami kepada Yayasan Spirit of Aqsa yang sudah memfasilitasi kami sampai di Sinjai ini. Kami mengucapkan ucapan terima kasih banyak kepada pengurus masjid yang sudah memberikan kami jadwal untuk bersilaturahim, utamanya kepada jamaah yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk bertatap pada subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan kita semua.